Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya Pendeta David Arthur Hukom, Ketua Majelis Jemaat di GPB Jemaat Gamaliel Madiun, pada malam hari ini mengajak Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih untuk mempersiapkan Alkitab. Lalu kita akan membaca bersama-sama dari Yesaya pasal 45 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Yesaya pada pasal 45 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita mempersiapkannya terlebih dahulu. Dan bila Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih sudah mendapatkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan malam hari ini dari Yesaya pada pasal 45 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian berdasarkan Alkitab terjemahan baru yang kedua yang menyatakan kepada kita demikian. Berpalinglah kepadaku supaya kamu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua lidah bersumpah setia demi aku. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang marah terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan mendapat keadilan dan bermegah di dalam Tuhan. Sedemikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, bacaan kita pada saat ini diawali dengan sebuah seruan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya supaya bangsa Israel pada waktu itu memalingkan diri mereka kepadanya, meninggalkan dosa-dosa mereka supaya mereka dapat diselamatkan. Pertobatan yang diminta dari bangsa Israel oleh Tuhan seakan memberi contoh bagi bangsa lain juga untuk mau melakukan pertobatan. Pertobatan tersebut diminta karena memang Tuhan adalah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan. Dan tidak ada kekuatan lain, tidak ada Tuhan yang lain yang dapat memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Para penyembah berhala pada waktu itu seakan diajak untuk melihat pada tindakan menyembah yang mereka lakukan kepada ilah-ilah lain yang ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka. Para penyembah yang dimaksud di sini bukan hanya bangsa lain, tapi juga bangsa Israel yang pergi menyembah kepada ilah-ilah lain, kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memutuskan untuk membangkang dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini memang kesannya ditujukan kepada bangsa lain, tapi lebih utama kepada bangsa Israel yang tidak hidup taat kepada Tuhan, tidak menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya menyampaikan jika Tuhan itu sudah hadir sejak lama dalam kehidupan manusia, bahkan secara khususnya Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel supaya mereka hanya beribadah kepada Tuhan, mereka hanya menyembah Tuhan. Nah, Yesaya memperlihatkan bahwa hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang menyelamatkan, satu-satunya sebagai penyelamat.
Dan itu seakan-akan menegaskan kepada bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh sadar bahwa apa yang mereka lakukan dengan pergi menyembah kepada ilah-ilah lain itu adalah sesuatu yang keliru. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, disampaikan juga jika Tuhan itu sudah bersumpah dan segala sesuatu yang diucapkannya merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran yang telah diucapkan itu tidak dapat ditarik kembali. Dan hal ini memberikan kesan jika perkataan yang Allah sampaikan memang sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak perlu direvisi lagi. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Hari ini dia bilang A, dengan tergesa-gesa, besok dia akan merevisi. Kalaupun mereka menyampaikan sesuatu berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, maka di kemudian hari pun orang akan kembali merevisinya. Apalagi sekarang dalam dunia digital, ketika hari ini dia bilang A, besok dia bilang B, orang akan mengecek bahwa terjadi perubahan. Dan dia harus merevisinya lagi apa yang dia katakan di hari tertentu dengan mengatakan A, sedangkan B di hari yang lain. Perkataan yang keluar dari Allah itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, juga memperlihatkan pada kekuatan kuasa Allah dalam menentukan segala sesuatu. Kalau Allah katakan A, maka A. Kalau Tuhan katakan B, maka B. Jadi Allah tidak menarik, tidak merevisi apa yang sudah disampaikannya. Dan itu disampaikan, ditegaskan oleh Yesaya dalam konteks bacaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita juga diperlihatkan pada sebuah kepastian jika semua bangsa yang ada di bumi ini akan bertekuk lutut di hadapan Allah. Sikap merendahkan diri di hadapan Allah ini memberikan kesan jika manusia dengan segala kekuatannya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dalam sikap merendah di hadapan Allah pun ada kesadaran yang muncul untuk mau menjadi setia kepada Allah. Keyakinan ini disampaikan oleh Yesaya sebab umat manusia, khususnya bangsa Israel, tidak sanggup hidup jauh dari Tuhan. Berada dalam penderitaan sebagai budak, tidak dapat beribadah kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang tidak membahagiakan bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka diingatkan bahwa di luar Tuhan itu tidak ada kekuatan, di luar Tuhan itu tidak ada keadilan. Baliklah, sadarlah. Jadi bukan hanya sekedar kembali, tapi sadar secara sungguh bahwa apa yang mereka lakukan pada masa lampau yang membuat mereka harus menjadi seorang budak itu menjadi sesuatu yang keliru. Ada semacam kesadaran yang muncul yang diminta oleh Yesaya kepada mereka, sadar dengan keberadaan mereka. Jika mereka sedang menderita dan mereka tidak nyaman dengan penderitaan tersebut sebagai seorang budak. Kalau mau diandaikan atau dibayangkan, diimajinasikan, mungkin Yesaya akan mengatakan, apa sih yang kau harapkan dari penyangkalan hidupmu dengan beribadah kepada Allah lain? Apa sih yang kau nikmati dari penderitaanmu karena kau menyangkal Tuhan dengan beribadah kepada ilah yang lain? Ayo, dia mau katakan begitu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, keberadaan bangsa Israel di pembuangan membuat mereka melihat dengan sadar akan situasi dan kondisi itu bahwa di luar Tuhan memang tidak ada keadilan dan tidak ada kekuatan. Situasi mereka di tanah Babel itu seakan meyakinkan dan meneguhkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga mereka mau dengan yakin bertobat, hidup di dalam pertobatan itu. Bukan hanya sekedar bertobat, tapi lalu kumat. Tapi bertobat dan hidup di dalam pertobatan itu. Kesadaran ini juga menegaskan jika sikap dan tindakan yang mereka lakukan melawan Allah pada masa yang lampau membuat mereka menjadi sadar. Kesadaran mereka dapat dilihat sebagai orang yang marah kepada Allah. Begitu.
Dulu mereka seakan-akan marah kepada Tuhan, membelakangi Tuhan, tapi ternyata ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka, lalu mereka kembali, dan pada akhirnya mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia. Gambaran atau istilah kemarahan dalam bacaan kita itu menggambarkan sikap dan tindakan mereka yang ternyata sia-sia yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam bacaan kita juga mau diingatkan bahwa dalam pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada buah keselamatan yang dapat diterima sehingga mereka sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang memang dikhususkan bagi Allah, dapat hidup dalam kebahagiaan iman. Pertobatan itu membawa orang hidup dalam kebahagiaan iman, bukan kebahagiaan jasmani saja. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, kebaikan yang mereka terima dalam pertobatan mereka tidaklah berdiri sendiri. Sebab kebaikan tersebut harus diawali dengan kemauan untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Artinya bahwa pertobatan dan keselamatan dalam pertobatan itu merupakan hubungan sebab akibat. Oleh karenanya bacaan kita pada saat ini mengajak kita untuk menghidup dalam kebaikan kasih Tuhan yang memberikan keselamatan melalui pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar, ya saya tahu saya hidup karena keselamatan yang berasal dari Tuhan, tapi saya hanya sekedar tahu tapi tidak menghidupinya. Tidak ada pertobatan dalam diri kita, ya menganggap bahwa ya sudahlah, bahwa apa yang sudah saya lakukan nanti juga Tuhan mengerti kok, begitu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, kebaikan keselamatan melalui pertobatan ini menjadi salah satu berita yang perlu disampaikan oleh kita sebagai gereja, baik itu pribadi maupun sebagai sebuah lembaga. Kebaikan keselamatan itu membuat orang hidup dalam kesadaran iman sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kesadaran itu hanya bisa nampak dalam keseharian hidup kita, sehingga melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Kebaikan keselamatan yang diterima oleh gereja itu bukan hanya untuk dinikmati oleh gereja sendiri, tapi juga untuk semua orang. Sebab Allah ingin semua orang merasakan keselamatan itu. Dan buah keselamatan yang Allah berikan itu memang diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang meresponnya dengan baik. Tidak semua orang meresponnya dengan baik. Dan respon itulah yang menentukan keselamatan itu. Keselamatan itu ditentukan juga oleh manusia, mau terima atau tidak keselamatan yang Allah berikan, mau meresponnya dengan baik atau tidak. Kalau dia mau merespon, maka dia menerima keselamatan itu. Kalau dia tidak merespon, dia tidak menerima keselamatan itu. Dia mau bertobat atau tidak. Kalau dia menerima pertobatan itu maka dia hidup dalam kebaikan. Tapi kalau dia tidak mau menerima pertobatan itu, maka dia tidak hidup dalam kebaikan. Tugas kita sebagai gereja kan membagikan buah keselamatan itu kepada orang banyak. Bukan untuk disimpan sendiri. Tapi sebelum kita membagikannya kepada orang lain, maka kita sebagai gereja harus yakin dan memastikan bahwa kita sudah menerima buah keselamatan tersebut secara sungguh. Jangan bagikan sesuatu yang tidak pasti diimani oleh diri kita kepada orang lain. Karena jika hal itu terjadi, maka itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan keyakinan iman kita kepada orang lain. Kita tidak meyakini keselamatan itu, lalu kita minta orang untuk menyelamatkan, maka itu tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di malam hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Selamat membagikan buah keselamatan dari Allah kepada sesama manusia, kepada sesama ciptaan Tuhan yang hadir di sekeliling Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Malam sudah menjadi bagian kami, kiranya Tuhan jaga dan sertai tidur malam kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kalaupun kami jauh dari kehidupan mereka, biarlah kasih dan sayang Tuhan yang tetap menjaga kehidupan kami masing-masing. Tuhan jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat, mara bahaya, malapetaka, dan segala sakit penyakit. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih, selamat beristirahat. Salam dari Kota Pecel, Madiun. Berkah dalam.